Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu ya untuk mengikuti sosialisasi tentang rencana tindak lanjut tugas PKG saya ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan Pangastungkara untuk pengajar umat. Om Swastiastu. Yang pertama, yang terhormat ya Bapak Kepala Sekolah yang saat ini bisa hadir, saya ucapkan terima kasih banyak, beserta yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pegawai yang bisa ikut serta hari ini. Nah, langsung saja. Nah, saya sekarang akan mensosialisasikan rencana tindak lanjut dari tugas PKG PJOK, yaitu mengenai pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi saya diberikan tugas akhir, yaitu berupa rencana tindak lanjut dalam mengembangkan diri sebagai guru PJOK. Nah, untuk hari ini langsung saja, yaitu yang pertama, dalam rencana tindak lanjut ini atau RTL ini, saya mengangkat tema atau judul dengan tradisi yang tenggelam dalam permainan tradisional di Bali. Kenapa? Karena hampir di setiap sekolah itu jarang untuk mengangkat permainan tradisional yang ada di Bali. Sebagian besar guru-guru dan juga guru, khususnya guru PJOK, di mana dalam mengembangkan ketradisionalan itu lebih banyak ya mengenai tentang tradisional budaya atau di kota-kota lain ya, bukan di Bali khususnya. Nah, untuk hari ini saya mengangkat tema tersebut ya, karena menurut saya permainan tradisional di Bali sudah jarang yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, adapun yang melatar belakangi dari pengangkatan judul yang telah saya buat, yaitu pertama, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui internet saat ini ya. Terus informasi ini mengandung nilai-nilai kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia ya. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang seperti. Terus bermain tidak lagi menjadikan aktivitas fisik ya yang menjadi tumbuh kembang anak, tetapi sekarang anak-anak itu lebih gemar dia memainkan game online ya. Terus pendidikan olahraga merupakan itu bagian integral dari pendidikan ya, dimana yaitu meliputi ada peran penting di sana ya, membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup sehat ya. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak ya dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan anak itu sendiri ya. Terus pada program ini menguatkan kepemimpinan murid ya, dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat atau voice ya, pilihan yaitu choice, dan kepemilikan yaitu ownership ya. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik. Nah, itu yang nanti akan kita harapkan bersama. Selanjutnya ada tujuan program ya. Tujuan program yaitu yang pertama, tujuan kita nanti berkolaborasi ya, baik Bapak Ibu guru ya,
Yang pertama itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik dan rasa saling menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Terus yang kedua, kita memfasilitasi pilihan ya dalam permainan tradisional dan kreativitas peserta didik. Terus membuat kegiatan aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kebugaran. Selanjutnya, anak-anak kita biar terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Baik kita juga sesama guru agar selalu kita bisa berkolaborasi ya. Mungkin itu. Selanjutnya ada capaian yang diharapkan. Nomor 1 yaitu mengenai pengenalan ya. Pengenalan yaitu kita nantinya menunjuk ketua tim atau kelompok dalam aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Terus eksplorasi, mengembangkan aktivitas murid dalam menggali informasi. Terus yang ketiga, ada yang dicapai yaitu terakhir project ya, mendorong aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil dari belajar mereka. Dan selanjutnya, mohon maaf. Terus ada kapasitas sekolah ya, di mana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kapasitas yang dimiliki sekolah kita ya. Terus menurut saya di sini sekolah kita ya, yang pertama yaitu ada kepala sekolah ya, rekan-rekan guru yang profesional ya, serta tenaga pendidik yang handal. Terus yang kedua mengenai lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah, halaman sekolah cukup luas dalam melaksanakan kegiatan tradisional ini nantinya. Terus peralatan berupa speaker juga ada, dan internet ada, laptop juga ada dalam menggali informasi nantinya dalam mensosialisasikan kegiatan tradisional yang nanti akan dipilih dari peserta didik ya. Harapan kita peserta didik dapat memilih sesuai minat dan bakatnya ya dalam permainan tradisional ya itu. Terus saya lanjutkan kembali mengenai struktur program. Struktur program ini yaitu yang pertama, program ini dibuat yaitu berbentuk kokurikuler ya, artinya di apa yang dipelajari di kelas sekarang kita tuangkan ya menjadi sebuah kegiatan ya di luar kelas seperti praktek dan lain sebagainya ya. Terus waktu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu setiap minggu ya pada hari Sabtu. Terus peserta didik yang terlibat yaitu kelas 5 dan kelas 6. Penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Sekolah sendiri. Terus komunitas belajar ya, karena kita di sekolah sudah memiliki komunitas belajar. Itu komunitas belajar kita menjadi fasilitator dalam dalam beberapa ya, di sana terdiri dari guru kelas, guru mapel ya dalam pengarahan publish ya. Di sini saya harapkan Bapak Ibu guru ya yang tergabung dalam Kombel setidaknya memfasilitatori ya siswa nantinya dalam menggali informasi ya, terus mempublikasikan nantinya. Terus yang berikutnya mitra yang nanti akan kita sasar ya, terus membantu dalam kegiatan ini. Yang pertama itu wali kelas ya, yang saya harapkan wali kelas nanti juga mohon bantuannya, serta seni budaya ya, karena wali kelas di sini dalam memberikan informasi secara intensif kepada siswanya ya, karena berdekatan langsung ya sebagai wali kelas dan juga siswanya.
yang secara terus-menerus ya, yang bisa saya sampaikan. Terus ada seni budaya. Kenapa melibatkan guru seni budaya? Yaitu karena dalam permainan tradisional ini menyangkut budaya kita ya. Jadi saya merasa guru seni budaya sangat berperan penting. Nah itu terus yang kedua yaitu peserta ya, peserta dari siswa itu sendiri. Nah mungkin itu struktur programnya. Nanti saya mohon kerjasama teman-teman Bapak Ibu guru semuanya untuk kelanjutan dari program yang saya rencanakan ini ya. Mungkin itu. Selanjutnya, nah ada rencana evaluasi yang akan kita yang akan kita lakukan di akhir fase kegiatan ini ya. Yang pertama itu evaluasi secara menyeluruh ya, dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Nah apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Nah terus kegiatan evaluasi ini bisa berupa kuesioner atau wawancara dari kita kepada peserta didik ya atas gimana pelaksanaan dari kegiatan ini. Nah terus adapun dokumentasi dalam proses kegiatan main ya, murid berupa video maupun foto yang nanti kita akan dokumentasikan. Terus berikutnya mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan dalam bekerja sama antar siswa untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Nah mungkin itu rencana evaluasi yang saya rancang. Nanti di akhir fase saya slide saya itu nanti kita akan ada diskusi ya. Apabila ada tambahan atau berkali dari Bapak Ibu guru, saya persilakan nanti ya. Nah selanjutnya, adapun yang saya hadapi ya tantangan. Nah mungkin tantangan ini bersifatnya tidak terduga ya. Nah mungkin saya kasih 10% di sana ya. Karena kejadian ini tidak pernah kita tahu ya kapan datang. Nah mungkin ini yang pertama yaitu karena kita berada di luar kelas. Jadi yang pertama tantangannya itu cuaca ya. Nah tidak menentu, bisa kegiatan ini ditunda ya. Terus kedua adanya keterbatasan fasilitas olahraga ya, dapat menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah terus yang ketiga kegiatan sekolah yang benturan karena dilakukan pas hari efektif atau kegiatan yang lebih penting. Nah mungkin pada saat kita rencanakan hari Sabtu ternyata ada kegiatan yang urgent ya, seperti apa gitu ya, yang dari atasan kita, dari dinas pada pemberitahuan pembuatan apa gitu. Jadi kita bisa menunda kegiatan ini untuk dilaksanakan pada minggu berikutnya. Nah mungkin itu. Terus yang keempat, evaluasi dan umpan balik ya, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah mungkin itu tantangan yang saya rasa akan nanti dihadapi ya dalam proses kegiatan ini. Nah selanjutnya, kita sudah sampai di akhir kegiatan ya. Nah di sini sebelum saya akhiri, mungkin ada masukan ya atau umpan balik dari Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian dan juga Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya sendiri merasa senang mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya. Di sini tentang RTL,
rencana tindak lanjut tentang permainan tradisional ya. Saya sendiri sudah lama juga jadi guru ya. Kalau zaman saya jadi guru itu banyak yang namanya jenis permainan tradisional ya. Namun sekarang kita itu juga di zaman modern ya. Anak-anak kita tidak tahu itu namanya permainan tradisional, jarang sekali. Karena anak kita sekarang itu lebih senangnya bermain dengan game gitu ya, dengan HP. Di sini saya sangat mendukung ya, di sini permainan tradisional tenggelam dalam tradisional yang tenggelam dalam permainan tradisional Bali ya. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya permainan tradisional ya. Kalau zaman saya kecil itu namanya ada main kelas-kelasan, ada main meong-meongan, ada main tabak-tabakan, ada main apa itu guak-guakan ya. Di sini kita itu pada waktu itu ya, kami itu masih kecil itu perpaduan olahraga dan kesenian sebenarnya ya. Olahraga itu kesehatan, kesenian itu kan budaya itu kan. Di sini dipadukan, kita itu disuruh atau dibimbing untuk bekerja sama dengan tim. Di sana akan ada yang namanya adanya kemampuan, kecerdasan, keterampilan dan keseragaman tim di sana ya. Kita belajar di sana ya. Ada juga jadi pemimpin, pemain dan pengikutnya di sana ya. Untuk itu saya sangat setuju dengan program ini. Semoga nanti kita bisa laksanakan, kita bisa selesaikan program ini dengan salah satu tema ya. Mungkin nanti kita ambil itu misalnya permainan guak-guakan. Apa itu permainan guak-guakan? Apa maknanya? Apa tujuannya? Dan apa manfaatnya? Nah itu. Di sini saya cukup sekian dulu. Sangat setuju, sangat mendukung. Semoga program ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya selaku sebagai guru yang ada di SD 4 Bambang ini, dengan hari ini ya saya mensosialisasikan rencana tindak lanjut dari PKG saya ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keberlanjutan dari program ini bisa nantinya membuat peserta didik kita mencapai tujuan pembelajaran, baik itu secara mental, fisik, emosional, dan juga kebersamaan ya, kerjasama mereka yang kita harapkan selalu terjalin. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan atau saran. Saya persilakan lagi satu orang sebelum nanti kita sharing mengenai tambahan atau umpan balik yang positif nanti dari teman-teman. Yang mungkin itu silakan Pak Putu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin untuk memberikan masukan saja Pak nih. Untuk kegiatan ini yang Pak jelaskan tadi itu sudah cukup menarik ya Pak. Artinya tentang tradisi ya, permainan tradisional Bali. Dan memang kita lihat untuk permainan tradisional mungkin sudah jarang dimainkan oleh siswa-siswa kita Pak ya. Artinya dalam bermain pun mereka memainkan permainan yang modern gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa praktekkan ya Pak untuk kegiatannya. Mungkin setiap hari Sabtu, mungkin setelah kegiatan program sekolah. Nah, terus ini kan bisa dimasukkan juga di sana. Mungkin untuk kelas 1 kegiatannya, permainannya, terus kelas fase A, fase B, fase C kan pasti beda-beda. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Ini untuk selebihnya sudah menarik dan bagus. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas masukan dari Pak Putu. Nah, mungkin dalam kegiatan ini ya nanti kita akan saling berkolaborasi ya, dari guru-guru semua dan juga Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab ya dalam kegiatan ini. Nanti bisa kegiatan ini kita lakukan dalam P5 itu juga bisa ya. Nah, terus ini saya mengangkat
RTL ini, rencana tindak lanjut ini dengan kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, dari yang saya dapat pengalamannya mungkin di kelas rendah itu belum saya pikirkan ya, karena sifatnya mereka masih fase bermainnya itu sangat tinggi ya. Tetapi ada pun permainan tradisional yang memang cocok untuk usia seperti itu. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6 karena tingkatannya dia sudah lebih tinggi, jadi sedikit tidaknya dia pada saat mensosialisasikan ke temannya itu temannya itu bisa memahami apa yang disampaikan mengenai aturan dan lain sebagainya. Ya, di sini program ini yaitu saya angkat agar peserta didik itu nanti kita akan buat kelompok. Ya, dalam kelompok tersebut nanti siswa itu diberikan suatu suatu tantangan di mana dia membuat permainan tradisional yang sesuai dengan minat daripada kelompok itu. Ya. Nah, jadi kita membuat program itu mengacu pada minat dan bakat peserta didik. Nah, mungkin itu jadinya kalau memang nanti ada lagi tambahan untuk biar kita bisa rangkul dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat bagus sekali ya, karena biar semuanya ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan yang nanti kita laksanakan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman Bapak Ibu guru ya. Kalau tidak, nah itulah tadi sosialisasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru mengenai kelanjutan daripada komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Semoga nantinya dengan apa yang saya sosialisasikan ini nanti bermanfaat bagi sekolah kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat rekan-rekan dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah senantiasa ikut ya hari ini dan juga bisa hadir ya sampai selesai. Kalau gitu langsung saja saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.